boleh direkam nggak? Ya bentar. Hai. Sini. Itu ya. Aku boleh ikut duduk gak sih? Nggak boleh, kenapa lagi nugas? Hai, perkenalkan, nama dia Mika Wulantika. Mika itu ditambahkan H, jadi Mikanya pakai H. Ulang lagi. Oh, oke, maaf. Mika nggak usah ngegas dong. Kenalin, nama dia Mika Wulantika. Mahasiswa STKS EK Harap Palangkaraya, jurusan S1 Keperawatan. Dengan NIM 20.231 miliar 420 juta 101.095, kelas B, tingkat 2. Di sini dia akan membuat tugas video mata kuliah keperawatan jiwa dan psikososial dengan judul isolasi sosial. Apakah kalian tahu apa itu isolasi sosial? Bagaimana penjelasannya? Yuk, silahkan simak videonya sampai selesai ya. Isolasi sosial adalah keadaan di mana individu mengalami penurunan atau bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Keadaan ketika seseorang cenderung kurang mendapatkan kesempatan untuk melakukan interaksi sosial. Terkadang menjauhkan diri dari kehidupan sosial perlu dilakukan untuk menenangkan diri sendiri. Namun, apabila isolasi sosial terjadi bukan karena pilihan diri sendiri, kondisi ini dapat mengakibatkan munculnya rasa kesepian dalam hati. Selain itu, isolasi sosial juga dapat membuat orang kesulitan untuk berbagi emosi dengan orang lain. Kondisi inilah yang kemudian bisa menyebabkan timbulnya berbagai masalah kesehatan mental. Individu yang mengalami isolasi sosial mungkin merasa ditolak, tidak terima, kesepian, dan hubungan yang bermakna. Kondisi ini bisa menjadi masalah keperawatan, terutama pada pasien dengan gangguan jiwa, di mana mereka mungkin menarik diri di lingkungan sosial dan menghindari interaksi. Isolasi sosial dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk masalah kesehatan mental, penyakit kronis, perubahan hidup yang signifikan, dan kurang dukungan sosial. Faktor ini dapat menyebabkan seseorang menarik diri dari interaksi sosial, merasa kesepian, dan mengalami kesulitan dalam membina hubungan. Penyebab isolasi yang pertama yaitu masalah kesehatan mental, gangguan jiwa seperti depresi, skizofrenia, dan gangguan kecemasan dapat menyebabkan seseorang menarik diri lingkungan sosial karena merasa tidak nyaman, takut, dan tidak mampu berinteraksi. Dan yang kedua yaitu penyakit kronis. Penyakit kronis seringkali membatasi mobilitas dan kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang pada akhirnya dapat menyebabkan isolasi. Dan yang ketiga yaitu perubahan hidup. Peristiwa seperti kehilangan orang yang dicintai, perceraian, kehilangan pekerjaan, atau pensiun dapat memicu isolasi sosial karena kehilangan jaringan sosial yang ada. Dan yang keempat yaitu kurangnya dukungan sosial. Individu yang tidak memiliki jaringan sosial yang kuat atau dukungan dari keluarga dan teman cenderung lebih rentan terhadap isolasi sosial. Dan yang kelima yaitu faktor sosial kultural, yaitu norma sosial yang tidak mendukung interaksi dengan kelompok tertentu seperti lansia atau penyandang disabilitas juga dapat berkontribusi pada isolasi. Dan yang keenam yaitu pengguna media sosial berlebihan. Meskipun media sosial dapat menghubungkan orang, penggunaan yang berlebihan dapat mengurangi interaksi tatap muka atau memburuk isolasi. Dan yang ketujuh yaitu lingkungan yang terpencil, tinggal di daerah terpencil atau jauh dari keluarga dan teman dapat menyulitkan seseorang untuk bersosialisasi dengan mendapatkan dukungan. Selanjutnya yaitu ada tanda gejala isolasi sosial. Dan yang pertama, menarik diri dari lingkungan sosial, yaitu tidak mampu berinteraksi dengan orang lain, menghindari kontak mata atau percakapan, menolak kunjungan atau kehadiran orang lain. Dan yang kedua itu perasaan kesepian atau tidak berharga, yaitu mengungkapkan merasa kesepian meskipun ada orang di sekitarnya, merasa ditolak
atau tidak diinginkan oleh orang lain. Yang ketiga, perubahan dalam pola komunikasi, bicara pelan, ragu-ragu, atau bahkan diam sama sekali. Komunikasi tidak efektif atau tidak sesuai konteks sosial. Dan yang keempat, yaitu efek tumpul atau tidak sesuai, yaitu ekspresi wajah datar, tidak menunjukkan respon emosional saat bicara. Dan yang kelima, kurangnya partisipasi dalam aktivitas sosial, yaitu tidak tertarik ikut kegiatan kelompok, lebih suka menyendiri meskipun kesempatan untuk bergabung. Dan yang keenam, yaitu menunjukkan perilaku agresif atau pasif, yaitu tidak melakukan inisiatif sendiri, bergantung penuh pada orang lain. Dan yang ketujuh, yaitu penurunan minat atau motivasi, yaitu tidak menunjukkan antusiasme terhadap hobi atau aktivitas sebelumnya, dan tampak apatis atau tidak peduli. Selanjutnya yaitu ada dampak isolasi sosial, yaitu bisa berupa gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, serta penurunan fungsi kognitif. Cara mengatasi isolasi sosial apabila isolasi sosial dapat dilakukan atas keinginan sendiri. Kondisi tersebut dapat diatasi dengan mencoba kembali berinteraksi dengan orang lain di sekitar. Mulailah dengan bersosialisasi kembali bersama teman atau keluarga melalui obrolan sederhana. Selain itu, penanganan isolasi sosial juga dapat dilakukan dengan menjadi relawan atau mengikuti kegiatan komunitas. Namun, apabila cara tersebut tidak dapat mengatasi rasa kesepian, depresi, atau gangguan kecemasan karena isolasi sosial, sebaiknya segera hubungi psikolog atau psikiater guna mendapatkan diagnosis dan penanganan yang tepat. Umumnya, psikolog atau psikiater dapat menangani kondisi-kondisi tersebut melalui psikologis, psikoterapi seperti terapi perilaku kognitif atau terapi pemaparan, terapi eksposur. Selain itu, psikiater juga dapat memberikan penanganan farmakologis untuk menangani gangguan mental yang menjadi penyebab perilaku isolasi sosial tersebut. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya perawat yang bertugas pada hari ini merawat Ibu. Nama saya Mika Wulantika. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Mekaryani. Biasanya dipanggil dengan Ibu? Ibu Meka ya. Baik Ibu, apa perasaan Ibu saat ini? Baik saja. Baik saja Ibu ya. Apakah ada keluhan Ibu dari ini? Saya masih ada bicara. Tidak ada yang bicara. Bagaimana kalau kita bercakap-cakap tentang keluarga dan teman-teman Ibu? Apakah Ibu bersedia? Ya. Bersedia ya Ibu ya. Kemungkinan waktunya dari 15 menit sampai 20 menit. Begitu Ibu. Bersedia? Ya. Baik Ibu. Ibu di rumah tinggal sama siapa? Sendiri. Sendiri ya Ibu ya. Siapa saja orang terdekat dengan Ibu? Anak saya. Tapi anaknya nggak tinggal di rumah ikut Ibu ya? Ya. Terus anaknya di mana Ibu? Di luar kota. Di luar kota. Terus datang Ibu jarang gitu ya? Ya. Oke. Siapa saja orang yang jarang bercakap-cakap dengan Ibu? Tetangga. Tangga. Apa saja yang hal-hal yang membuat Ibu jarang bercakap? Tidak bisa hidup. Tidak percaya diri ya Ibu ya. Terus apa perasaan Ibu dirawat di sini? Kesepian. Kesepian dan merasa sendiri ya Ibu ya. Kenapa Ibu merasa kesepian? Tidak ada yang mengajak berbicara. Terus siapa yang Ibu kenal di ruangan ini? Satu orang itu Ibu Ani. Ibu Ani ya Ibu ya. Terus apa yang menghambat Ibu jarang bercakap dan mengobrol dengan orang lain? Tidak tahu cara memulainya. Tidak tahu cara memulainya Ibu ya. Terus Ibu tahu nggak apa manfaatnya kalau kita mempunyai teman? Tidak sendiri dan bisa bercerita. Benar sekali itu Bu. Terus Ibu tahu juga nggak apa kerugiannya kalau kita tidak mempunyai teman? Merasa sedih dan kalau sendiri.
Terus apa lagi Ibu? Tertekan. Benar Ibu, kalau kita tidak mempunyai teman, kita merasa tertekan, merasa sendiri, merenung sendiri, dan banyak lagi hal lainnya Bu. Nah terus, kalau begitu Ibu mau nggak kalau kita belajar mengobrol dengan orang lain? Baik Ibu, kita belajar mulai dari perkenalan ya Ibu ya. Apakah Ibu bersedia mencoba? Baik, begini loh Ibu, contohnya saya sebagai Ibu ya berkenalannya. Nanti Ibu ikuti apa yang saya omongkan. Begini, nama saya Mekaryani, senang dipanggil Meka, asal saya kota Palangkaraya. Terus hobi saya merajut, kayak gitu Ibu. Bisa Ibu contohkan? Nama saya Mekaryani, suka dipanggil Meka, asal saya dari Palangka, hobi saya merajut. Baik Ibu, Ibu bisa ulangi sekali lagi. Nama saya Mekaryani, suka dipanggil Meka, asal saya dari Palangka, hobi saya merajut. Oke Ibu, bagus sekali ya Ibu ya. Ibu bisa mencontohkan apa yang saya ajarkan tadi. Ini nanti kita bisa cerita soal hobi, tentang keluarga, dan cerita kita sehari-hari ya Ibu ya di sini ya. Begitu. Baik Ibu, bagaimana perasaannya? Baik dan nyaman ya Ibu ya. Tadi Ibu cara berkenalannya dengan lebih baik sekali. Selanjutnya Ibu bisa mengingat-ingat apa yang sudah kita pelajari tadi selama tidak dengan saya, sehingga Ibu bisa siap berkenalan dengan orang lain. Begitu Ibu. Bagaimana Ibu siap? Baik, sekian ya Ibu ya.